kasih melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Shalom, selamat jumpa di pagi hari ini. Sebelum kita akan melakukan segala aktivitas kita akan beribadah kepada Tuhan. Sabtu 2 September 2023. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sangat baik, Engkau sudah menuntun memelihara kami, sehingga kami diberikan kesempatan lagi untuk boleh membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami baca dan kami renungkan itu benar-benar akan tertanam di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Ampuni akan segala dosa kami, di dalam nama Yesus firman yang hidup. Haleluya, amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Yeremia 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah adalah, kami ulangi, tetapi Tuhan Allah adalah Allah yang benar. Dia Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Tema perenungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Allah yang benar, hidup, dan Raja kekal. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan atas anugerah dan kemurahan-Nya, kita boleh berada di era digital, era yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan sosial budaya yang berlangsung dengan cepat, tapi sekaligus telah memotivasi setiap individu untuk terus belajar melalui berbagai sumber perkembangan ini turut membawa perubahan dalam kehidupan orang percaya, seperti gaya hidup, kebiasaan, penampilan, perilaku. Pertanyaan bagi kita, masihkah kita mengakui keberadaan Tuhan Allah sebagai Allah yang benar, hidup, dan Raja kekal? Masihkah kita menempatkan Dia sebagai prioritas dalam hidup? Masihkah kita menyembah Dia sebagai sumber hidup? Harapan kita, kiranya perubahan zaman ini tidak akan merubah komitmen iman untuk tetap percaya bahwa Tuhan Allah yang benar, hidup, Raja kekal. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yeremia dalam pelayanannya mendapati bangsa Israel tidak dapat bertahan menjaga eksistensi sebagai umat pilihan Allah dalam keadaan hidup yang mengalami perubahan. Ketika berhadapan dengan situasi yang baru, mereka seharusnya menyaksikan keperkasaan Tuhan Allah agar bangsa-bangsa lain menyembah Tuhan. Justru mereka yang tergoda mengikuti bangsa-bangsa sekitar menyembah berhala. Padahal situasi tersebut, Yeremia diutus untuk menyampaikan tentang Tuhan Allah yang benar, yang hidup, dan Raja kekal. Tuhan Allah tidak pernah salah dalam bertindak. Dialah kebenaran satu-satunya. Dialah Allah yang hidup. Dia pencipta alam semesta, termasuk manusia. Dia bukan hanya menciptakan, tetapi Dia menjaga, memelihara, dan peduli dengan ciptaannya. Dia Raja yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ungkapan kekal menunjukkan pada waktu yang panjang
sejak dahulu hingga kini dan selamanya. Tuhan Allah, Raja yang kekal, berarti Dialah yang memerintah segala bangsa, segala ciptaan, segala waktu yang ada. Pemerintahannya kekal dan abadi, mendatangkan damai sejahtera dan pemulihan. Yeremia berharap dengan menyerukan bahwa Tuhan adalah Allah yang benar. Dia Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Maka Israel akan kembali menyembah Dia dan meninggalkan penyembahan berhala yang sia-sia, supaya Tuhan Allah tidak mendatangkan hukuman, tapi berkat. Keluarga Kristen adalah benteng pertama dalam memperkenalkan siapa Tuhan Allah bagi anggota keluarga. Marilah kita jadikan keluarga semakin hari semakin mengasihi Tuhan Allah, percaya sungguh-sungguh kepadanya dan tidak pernah meragukan kuasa-Nya, serta tidak akan pernah menggantikannya dengan kuasa apapun di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah kami yang hidup dan Raja kami yang kekal. Teguhkanlah iman kami, agar kami senantiasa menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ampuni kami semua ya Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah pagi kita ini telah selesai. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini benar-benar berkenan di hati Tuhan, dan ini semua akan menjadi berkat bagi kita pribadi maupun keluarga. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Terima kasih. Shalom. Maju terus.